wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqana bil huda bi wasilatil masajid wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin syafa'atil umma wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qalbi Allahumma tidadika fi kulli waqtin wa hin. Yang kami muliakan para alim, para kiai. Kalau di Jawa itu pemimpin agama namanya kiai. Katanya Ustaz tadi, Ustaz Ayas Buya katanya ya. Buya itu kalau di Demak itu merek minuman itu. Di Demak itu kalau orang ngomong beli Buya itu minuman. Tapi di sini kita nanti kalau menghormati itu Buya. Buya merek minuman. Para Buya, para Tengku dan juga semuanya. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Saya tak berdiri aja Bu ya. Kalau orang tua kalau ngaji sambil berdiri ngomong. Kalau anak muda enggak. Kalau duduk malah ngomong. Kalau berdiri enggak. Di sini saya silaturahim, bukan ngisi tausiah. Kalau ngisi tausiah bisarohnya banyak. Kalau silaturahim enggak butuh bisaroh. Jadi saya silaturahim ke tempat Ustadz Al-Mukarim. Siapa? Atau Biakarim. Ke tempat Ustadz. Alhamdulillah kemarin 1 bulan kemarin Ustadz ya, silaturahim ke tempat saya. Alhamdulillah bisa berbincang-bincang, kemudian beliau minta waktu sini. Ya, alhamdulillah, hidup-hidup jalan-jalan ya. Biasanya istiqomah di pondok. Di sini saya pengen dulu itu Nabi Rasul kalau datang ke tempat penduduk Ustaz, itu bukan cari uang, bukan cari bisaroh, tapi menyelesaikan permasalahan umat. Saya senang itu kalau arba'in itu diadakan, Maulid Nabi diadakan setiap hari di bulan Rabiul Awal. Kiai ini ambil dua sembako. Setuju betul? Setuju apa tidak? Itu ya. Hutang-hutang penduduk diselesaikan. Ibu-ibu yang dikejar-kejar sama Bang Titil, Bang Setan, ya Bu, Bang Mingguan, Bang Selosonan, Bang Rebunan, dan Jumatan. Lu berapa iso Jumatan ya? Diselesaikan sama para kiai. Sebab kiai itu Bu ya, Tengku, kiai itu min warasatil anbiya. Kiai itu pewarisnya Nabi Pak. Sedangkan Nabi wabil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi itu terhadap umatnya raufur. Raufun itu artinya nyoh itu bahasa Jawa. Kalau bahasa sini sering memberi, sering berbagi. Bukannya datang kantongnya kosong pulang bawa uang banyak. Salah itu. Paham? Paham? Perlu dipahamkan. Karena yang butuh nasihat tidak cuma orang awam. Kiainya, penceramahnya seperti saya perlu dinasihati. Makanya Rasulullah pernah mengatakan ad-dinu nasihat. Agama ini nasihat. Leres betul enggak? Ad-dinu nasihat. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, liman? Nasihat ini untuk siapa ya Rasul? Rasulullah mengatakan, lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wali a'immatil muslimina wa alamatihim. Yang perlu dinasihati tidak cuma orang awam, tidak cuma panjenengan itu kamu. Di Jawa itu kalau ngomong meni kamu itu kelihatan saru. Panjenengan, kalau sini apa Bu? Kalau di Kalimantan Selatan pian. Ya, kalau di sini apa? Kamu ya. Ini kalau telinganya orang Jawa, kamu itu kasar banget ya.
dinasihati tidak cuma orang awam. Ini loh yang berdiri perlu dinasihati. Mosok ada kiai ngelarang santri-santrinya pegang HP, kiainya pegang HP sendiri. Percaya nggak? Betul apa betul? Pak Yainya itu khutbah, ngisi khutbah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di bulan Dzulhijjah. Kita masuk di bulan Dzulhijjah, disunahkan kepada kamu semua untuk menyembelih unta. Kalau nggak punya unta, sapi. Kalau nggak punya sapi, kerbau. Kalau nggak punya kerbau, kambing. Kalau nggak punya kambing, ayam. Kalau nggak punya ayam, mentok. Apalagi pun lontong, tahu tempe ya. Kiainya nggak kurban sendiri. Romo yainya, buyanya nggak kurban sendiri. Salah apa salah? Betul apa betul? Ya salah. Namun, jadi yang perlu dinasihati seperti saya. Kalau buya-buya ini insya Allah baik semua, solih semua, Allahumma. Tapi seperti saya ini loh, jangan-jangan dari Jawa ke sini cari bisa arah. Nah untuk pindah, tawar-tawaran harga. Ustadznya ngebel saya, kiai pisaronya berapa? Hari ini yo, hari kiamat ini bu ya. Tengku, hari kiamat. Ciri-ciri dekat dengan yaumil kiamat, ya itu kaya-kaya. Jadi kalau di sini ini masih banyak ulama-ulama, banyak kiai-kiai fakir, berarti kiai apa kiamatnya masih lama pun? Kiamatnya masih lama. Paham? Pokoknya buya-buya tengku-tengku kalau datangi pengajian mobil Avanza, mobil Avanza seninya Ustaz Ayas Aila, itu mobil rental. Kan pokoknya kalau Ustaznya masih mobilnya mobil Avanza, ini kiamatnya masih lama. Ciri-ciri dekat dengan yaumil kiamat, tengku-tengku buya-buya ini kaya-kaya semua. Mobil Alphard nggak terpakai, mobilnya Mercy harganya 15 miliar. Sebab kalau nggak kaya, bagaimana mungkin buya mampu untuk menasihati orang-orang kaya? Orang kaya pengen datang ke tempatnya tengku, siapa tengku siapa? Risman. Ada orang kaya, kontraktor kaya raya, miliarder, triliuner datang ke tempatnya tengku, rumahnya tengku jelek. Ini orang kaya nggak jadi datang ini. Doain dirinya saja nggak ijabah, doain dirinya saja nggak kabul. Bagaimana doain saya nggak jadi? Makanya di akhir zaman ini kiai-kiai harus kaya. Bagaimana supaya kaya? Kalau membuat pengajian, kiainya harus membuat pembagian sembako, penyelesaian permasalahan-permasalahan umat, menyelesaikan hutang. Alhamdulillah di pondok saya itu kalau Jumatan masyarakat dapat uang 50.000 semua. Semoga saja di sini nanti dapatnya 50.000. Pada akhirnya masjid saya bun masjid saya memecah rekor perempuan terbanyak se-Indonesia Jumatan. Kenapa begitu? Dapat makan gratis, dapat sembako gratis, dapat uang 50.000. Insya Allah kalau di sini buya-buya ngadain, insya Allah ibu-ibu cuma tak cuma. Cuma tak cuma. Paham ya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya kebetulan saya ini orang fakir, kiai fakir. Jadi kalau saya masih fakir berarti kiamatnya masih lama ya, masih lama. Jadi saya datang ke sini, saya pengen ngajak panjenengan itu jangan fakir, bahaya. Pokoknya orang itu kalau fakir bahaya. Panjenengan semua, kamu semua saya ajak, ayo mulai detik ini kaya. Jangan punya jiwa begini. Kata Tengku mengatakan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih utama daripada yang di bawah. Pasah kan? Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Kira-kira seumpamanya Tengku Buya mengadakan sembako
Satu orang dapat beras 1 kuintal sama uang 10 juta. Kira-kira orang-orang berdatangan nggak? Datangan ya. Uang BLT 300.000 kantor apa? Posnya itu bukanya jam 9, bar subuh ibu-ibu emak-emak udah berangkat semua ya setelah subuh. Apalagi ini beras 1 kuintal dan 10 juta. Artinya kalau kita ini masih seneng dengan bantuan, dengan pembelian, berarti jiwa panjenengan, jiwa kak saya dan panjenengan itu jiwanya jiwa pengemis. Ini saya datang dari Jawa ke sini, saya pengen ngajak panjenengan ini jiwanya jiwa kaya. Dikatakan oleh ulama, laisal hina, tidak bisa dikatakan kaya man katurul arab. Bukan mereka-mereka yang harta bendanya banyak, rumahnya mewah megah, mobilnya kinclong, istrinya glowing, mas-masanya istrinya nyampe sini, nyampe kelek. Paham kelek? Ini apa namanya? Ada perempuan mas-masanya nyampe gini, gak bisa mengeluk, gak bisa menekuk, bukan seperti itu. Walakinnal ghina nafas. Yang dinamakan kaya bukan banyaknya harta. Yang dinamakan kaya di saat panjenengan gak seneng diberi, gak seneng disedekahi, gak seneng zakat fitrah, gak seneng menerima bantuan. Walakinnal ghina nafas. Hatinya dikayakan oleh Allah, gak begitu seneng diberi. Paham bu? Gak seneng apa jadi? Diberi. Paham pak? Gak seneng apa enggak? Diberi. Mulai sekarang kalau panjenengan kamu pengen kaya, coba mulai sekarang jangan terbiasa menerima bantuan. Insya Allah kalau ini nanti diamalkan, hari raya lebaran zakat fitrah ora payu. Masyarakat nolak zakat fitrah kabeh, zakat fitrah di masjid nyampe tontonan. Pada akhirnya dibuat di lain desa. Kenapa seperti itu? Daerah sini sudah kaya semua. Paham? Ini rahasia orang kaya. Hah? Bukannya orang kaya itu yang rumahnya mewah megah. Apa manfaat rumah mewah megah? Mobilnya Masya Allah. Tapi ada bantuan. Nomor 1 nyampe ketua RT ini toh. Dulu-dulu sing sugih didaftari kabeh. Tanggane sing fakir lali. Terus betul. Lali ya. Apa bisa jawab? Betul apa betul? Coba ini tak ajarin. Ya, tak ajarin coba. Jangan terbiasa menerima bantuan. Lebih-lebih zakat Kiai, aku ya kalau panjenengan pengen cepat kaya, di waktu ada zakat fitrah ataupun zakat mal, jangan diterima ya. Ini yang menjadikan kiai sama fakir seperti ini. Di sini kalau zakat fitrah diberikan kiai apa tidak? Kiai kan, makanya kiai di sini, buya-buya di sini fakir-fakir. Ini yang ngomongnya saya buya. Ini yang dawuh Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat fitrah itu, sesungguhnya zakat mal itu lil fuqara'i, bagi mereka-mereka yang fakir, wal masakini, dan orang-orang yang miskin. Tuh, buya tengkuwak royoan zakat fitrah. Wes, nak ora percaya, kalau nggak percaya 1 tahun ke depan fakir dia. Makanya kalau panjenengan datang ke tempat buya, walaupun putra panjenengan ngaji sama beliau, jangan bawa zakat fitrah. Nah terus bawa apa Ustaz? Ini 1 tahun sekali loh Ustaz. Bawa beras 1 ton, status dan tidak zakat. Beras 1 ton, baju sarimbit, apa sarimbit bu? Baju sak romonya ibunya ini gawa no kabeh, sama bawain uang 1 juta. Insya Allah ya diberikan lah bu.
Hari raya, jangan zakat. Pokoknya kalau di sini yang masih tradisi zakat fitrah diberikan Romo Yai, ya wes, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang yang fakir dan miskin. Makanya kiai-kiai di sini, ulama-ulama di sini sama fakir miskin. Kenapa seperti itu? Gara-gara panjenengan. Gara-gara kamu semua. Kalau zakat senengnya diberikan sama kiai. Ini coba mulai besok Syawal ya. Biar 1 tahun yang akan datang biar tengku-tengku biar kaya semua. Allahumma amin. Ini tak ajak kaya bareng-bareng ya. Paham ya? Terus coba perhatikan. Pokoknya besok Syawal jangan memberikan zakat kepada Romo Yai, jangan memberikan zakat kepada Buya pada Tengku. Kenapa seperti itu? Yurisul faqra, jadikan fakir. Nah, terus bagaimana? Bawain beras, minyaknya bukan untuk zakat. Zakatnya berikan fuqara masakin saja. Romo Yai nggak usah diberi, biar kaya. Nah terus Ustaz, kok diberikan sama orang fakir dan miskin Ustaz? Kalau orang fakir miskin, anti fakir dia. Kenapa anti fakir? Nah wis kan fakir loh. Orang fakir diberi zakat, kan wis kan fakir tangguh. Makanya biasanya orang itu kalau senang diberi, dia tidak akan sukses. Dia akan fakir selamanya. Wis ora percaya butik ini. Hah? Itu loh yang dapat beras raskin, beras Malayu miskin. Saiki diganti Pak Jokowi rastra, beras Malayu orang sejahtera. Elah. Percaya nggak Bu? Itu loh yang sering menerima bantuan-bantuan. Apakah terus kaya raya? Enggak. Apakah terus bisa membangun rumah nyampe lantai 10? Enggak. Apakah terus bisa beli mobil mewah? Enggak. Apakah terus iso kawin meneh? Enggak. Nah, ini yang penting ini. Dulu saya kesini bukan untuk cari bisyarah. Saya kalau ngisi pengajian biasanya bawa uang. Kebetulan uangnya tak sedikitkan semua satu hari tadi saya sedekah 7.500.000. Alah kiai pamer, biar pamer. Nanti biar niru. Ya enggak? Biar tangguh-tangguh biar niru. Loh, sungguh loh kalau ada kiai di sebuah daerah dermawan, masyarakatnya seneng. Gimana nggak seneng? Saya Tobun setelah pulang dari pondok umur 22, kebetulan saya dulu mondok bareng sama Ustaz Ayas. Ini teman saya ini. Dulu Ustaz Ayas segitu ya. Sekarang sama saya malah tua Ustaz Ayas. Dulu orangnya kecil, saya tua, saya sudah jadi ustaz. Baru nikah kemarin, saya nikahnya udah lama, anak saya baru 11. Anak sendiri loh, sama bingung. Mereka yang punya anak nggak punya suami sama nggak bingung. Istri satu ada. Istri satu. Nanti kalau tidak istri satu tidak mengikuti Pancasila. Pancasila sila pertama apa nih? Tuhan Maha Esa. Bapak-bapak sing istrinya 2, 3, 4 tahun itu tidak memenuhi Pancasila. Tidak mengikuti Pancasila sila pertama. Paham? Coba mulai besok Syawal Romo Yai Buya Tengku nggak bisa diberi zakat, tapi diberi beras yang statusnya hadiah. Paham? Statusnya hadiah, berasnya jangan 2,5 kg, rodok diakai 10 kilo. Ya Bun ya. Ada sarungnya, sarung BHS harganya 3.500.000. Ada uangnya 1 juta. Insya Allah kalau seperti ini toh, nanti Buya Tengku toh kaya semua. Percaya nggak? Ya kaya semua toh, usah kamu beri semua toh. Oke. Itu nomor 1. Nomor 2, coba panjenengan jangan terbiasa menerima bantuan. Nanti kalau kamu nggak menerima bantuan, insya Allah kaya raya panjenengan. Wes kalau nggak percaya buktikan. Panjenengan yang tidak mau menerima bantuan 1 tahun, gak ekonominya gak mudah,
ekonominya nggak semakin bagus, nanti panjangan telepon saya tak hadiahin. Hadiah berapa bisa? 10 juta. Ingat, tulis nomor saya 081 228 032 825. Udah Bu. tulis 081 tulis. Kau ngerti nggak sam? Apa tahu nanti kalau yang pasti pusing-pusing. Aku punya nomornya orang Jawa mau. SMS pun. Sing pusing-pusing gitu. 081 Ayo 081 228 laris pokoknya laris 032 825 081 228 032 825. Panjenengan WA jam berapa atau tak beres kabeh. Nelpon jam berapapun tak beres semua. Waktu saya kalau ngaji itu live streaming. Saya setiap ngaji mesti live streaming seperti ini. Jadi semuanya saya nggak dipisah lagi sama panitia toh, nggak masalah. Ini kan udah dari uang sendiri, enak kan? Enak. Jadi saya itu kalau ditelepon orang jam berapapun tak angkat. Jangankan pas ngaji, saya pas jima istri dulu, biar uang tak angkat. Saya ngebel nggak punya akhlak, 2 jam. Ngebelnya toh 2 jam, tak layani. Istri saya nyampe tidur. Maksud saya itu biar buya-buya itu niru melayani umat itu yang totalitas. Ini yang menjadikan cepat kaya. Paham ya? Jadi yang pertama, jangan mau diberi zakat. Nomor 2, jangan seneng diberi sedekah. Bantuan, jangan seneng anut. Insya Allah nanti 1 tahun sampai tidak pernah menerima bantuan, tapi panjenengan selalu memberi, kok tidak berubah ekonominya. Telepon ke saya 081 228 032 825, tak hadiahi 10 juta. Tak hadiahi 10 juta. Itu nomor 2. Nomor 3, semoga saya bisa jalanin. Nomor 3, usahakan. Oh, dengerin. Ekonomi atau uang panjenengan harus banyak. Loh, hari gini orang panjenengan dia duit, lah pusing. Percaya nggak? Kenapa motor ditarik sama leasing? Kenapa mobil ditarik? Kenapa rumah pengen disegel? Kenapa sertifikat nggak bisa diambil di perbankan? Sebenarnya uangnya nggak begitu banyak. Terus bagaimana supaya uangnya banyak? Ustaz, ini masjid loh Ustaz. Kenapa bahas dunia? Bahas dunia untuk akhirat itu adalah akhirat. Betul Pak Yai? Betul. Orang bahas dunia tapi untuk akhirat itu namanya akhirat. Ad-dunya masru'atul akhirat. Dunia ini batu loncatan untuk menuju akhirat. Sebabnya gini Bu, Pak, dengerin. Panjenengan sholat, punya tanggungan hutang di bank, ada motor duk, ada orang lelaki 2 jaketan ireng. Kira-kira khusyuk enggak? Enggak. Bingung, waduh. Wes salam sholat meneh. Jebul-jebul ditungguin sama tip kolektornya. Coba. Makanya ini panjenengan tak beri rahasia supaya uangnya banyak Ustaz. Harus banyak Ustaz. Saya alhamdulillah setiap hari sedekah minimal 5 juta. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat minimal 10 juta. Di tempat saya ada organisasi Nahdlatul Ulama. Di sini ada enggak? Ada. Ketua ya, Masya Allah. Kemarin alhamdulillah saya bisa sedekah mobil ke NBC, ke Ansor. Ini insya Allah saya beli tanah, pengen membuat bangunan 2 lantai, saya hadiahkan untuk kantor Banser. Penting itu.
Penting panjenengan ekonominya harus mapan. Benar Bang Gembel? Nah bapak-bapak insya Allah siap fakir. Mama ini loh apa aja yang siap fakir. Benar nggak Bu? Ada nggak ada nggak ya? Ibu-ibu ini nggak siap. Kalau bapak-bapak insya Allah siap. Bapak-bapak digeremengi istrinya terus tidur di masjid nggak masalah kok. Cobain mama coba tidur di masjid. Mau nggak? Nggak mau kan? Tidur di pos kamling mau nggak? Nggak mau. Bapak-bapak biasa tidur di pos kamling biasa. Artinya kalau bapak-bapak insya Allah siap fakir. Nggak ada ceritanya lelaki apa itu pengen kaya, nggak ada. Lelaki ini semuanya siap fakir. Tapi kalau ibu-ibu itu nggak ada. Kenapa ibu-ibu nggak ada yang siap fakir? Jawabannya cuma satu. Dulu lelaki itu Nabi Adam diciptakan di bumi, diciptakan oleh Allah dengan tanah, dengan air, dengan udara, dengan energi. Makanya bapak-bapak itu leleh istilah di bawah pohon pisang di sawah tidur ngorok. Percaya nggak Bu? Ini bapak-bapak kan nggak mungkin mama tidur terus ngomongin kedoan kan nggak mungkin. Tidur di sawah kan nggak mungkin. Kenapa seperti itu? Dulu Sayyidatina Hawa dicipta oleh Allah di surga. Paham? Makanya perempuan itu tidak ada yang siap fakir. Seumpamanya ada seorang perempuan sedang jatuh cinta kepada seorang lelaki, Kak, udah apa itu fakir atau kaya, saya akan ikut kakak. Alah, anak dulu dia anak oh. Nanti kalau sudah punya anak 1, 2, 3, wis dasteran, sanggale wis talenan rupiah. Pakai kaos-kaos partai. Ini mak-mak ini bahaya itu. Kalau ngomong itu bisa menggetarkan ares. Percaya nggak Bun? Makanya ibu-ibu, mbak-mbak ini nggak ada yang siap fakir. Makanya ada perempuan lahir sudah diberi anting-anting. Di sini tradisi nggak anting-anting? Ada ya. Kalau di Jawa ada anting-anting, ada kalung, ada gelang, ada cincin, ada gelang, keroncong. Tradisi nggak? Di Jawa itu kalau ada mbak-mbak pakai gelang keroncong kalau jalan seperti sapi. Kucing. Ini loh, ini bukti yang Bu ya. Bukti kalau perempuan ini tercipta di dalam surga. Dulu di waktu Nabiullah Adam di surga, Nabi Adam sendirian melihat kucing berduaan sama kekasihnya, melihat kambing berduaan sama kekasihnya. Nabi Adam meluntar-lantung dewean. Di waktu Nabiullah Adam tidur, Allah ambil tulang rusuknya, lalu diciptakan Sayyidatina Hawa. Makanya semua perempuan tuh nggak ada yang siap fakir. Kan dengerin kan? Kamu itu payah kamu. Makanya saya senang tradisi apa Padang. Harta benda itu miliknya perempuan. Senang saya. Setuju saya. Setuju. Memang harus seperti itu. Karena lelaki siap fakir. Loh, di Jawa ini dikuasai sama orang Padang. Saking seringnya saya makan di rumah makan Padang. Kalau nggak makan apa itu di rumah makan Padang, lidah saya itu kurang sempurna. Makanya tadi di sini tahu makan saya itu tanjung terus. Oh enak. Ini loh, lelaki-lelaki Padang loh, menyebar di mana-mana. Di Jawa dikuasai orang-orang Padang. Padahal orang Jawa pengen pindah nih gone Kalimantan Timur lah. Malah Jawa dikuasai sama orang Padang. Akhir rumah makan mesti Padang, rumah makan Padang, rumah makan Minangkabau. Di Demak ini ada berapa puluh gitu dikuasai. Paham Bu ya? Bagaimana supaya ekonominya bagus, lancar? Ikuti aturan Rasulullah, ikuti pesugihan ala Kanjeng Nabi. Siap Bu ya? Tak ajarin punya pesugihan siap ya? Punya tuyul siap ya? Punya babi ngepet kurang ya? Ini bukan pesugihan tuyul, bukan pesugihan babi ngepet. Ini tak beri resep supaya panjenengan kaya raya, uangnya banyak,
gemar sedekah, gemar berbagi. Sekali ada pengajian, langsung panjenengan ngomong sama panitia, panitia butuh berapa juta? 20 juta. Udah, saya beli 50 juta, yang 20 juta untuk acara, yang 30 juta bagi sama panitia. Hebat kan? Hebat. Ada Romo Yai, ada Buya pengen mengadakan apa tadi? Ziarah makam ya? Ziarah makam ke wali. Panjenengan berani nemuin sama Buya, Buya butuh berapa bis? 10 bis. 10 bis berapa uang? Satu bisnya 5 juta kali 10 5 juta. Udah Buya, ini aku ada uang sedikit 100 juta. Yang 50 juta untuk bis, yang 50 juta untuk Buya. Biar kalau tahlil fasih. Fasih. Loh ini Buya tentu ini kalau salam tempelnya banyak. Isi pengajiannya bisa nyampe subuh. Percaya gak pun? Sampean nyalam sampai suwiti ya, tahlil ya. Saya ketemu. Ya Buyanya memimpin tahlil diringkes. Hadroy Rasulullah doang sama mayite. Dungone robana tok. Gara-gara 50.000. Coba tak beri rahasia supaya panjenengan kaya raya, rizkinya dimudahkan oleh Allah. Lebih-lebih Buya ini, biar kaya Buya. Enak pokoknya Buya. Dulu saya sama Ustaz Ayas ini 19 tahun fakir. Ya Ustaz ya. Oke, nyampe hari-hari sore nggak makan. Baru makan santri bawa apa? Kangkung misalnya. Sak pondok makan kangkung semua. Saya bisi-bisi sama istri saya, yang mencret nggak? Mencret. Anak kita mencret nggak? Mencret. Jangankan manusia, orang kambing makan kangkung aja mencret. Bun, saya toh fakir toh, masya Allah, gak enak. Enak kaya itu pergi kemana-mana enak. Pengen sarapan di Jepang bisa. Pengen makan siang di Amerika bisa. Enak, beli mobil apa saja enak. Kecelakaan ditabrak orang, mobilnya ditabrak orang, langsung yang nabrak dipanggil, sini. Pak maaf, udah sini, udah mobil ini pak untuk ambil. Langsung mobil gelir, pokoknya maksudnya enak Bu. Ya Bang ya? Nah, makanya Allah mengatakan Robbana atina fid dunya hasanah. Kalau pengen panjenengan semua, kamu semua diselamatkan dari api neraka dan akhiratnya baik, caranya dunianya diperbaiki dulu. Ibnu Katsir dalam karya tulisnya di tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan makna daripada fid dunya hasanah, satu, keuangannya bagus, usahanya bagus, rumahnya bagus, istrinya alhamdulillah solihah. Pokoknya kalau ada perempuan uangnya dicukupi, insya Allah solihah. Ada perempuan orang solihah, biasanya duitnya atau cukup bisa. Satu, amaliyahnya dijalanin Bu ya. Jalanin bapak-bapak, jalanin. Ini Rasulullah ini. Gak perlu tak sampaikan Arabnya. Kalau ngaji sama santri Arabnya, ngaji sama orang awam Arab. Satu, jangan pernah nyusai sesuatu yang sudah berlalu. Kalau ada perkara yang sudah berlalu, nggak usah dipikir. Sudah berlalu harus dipikir. Paham Bu? Udah nggak usah dipikir. Ya Allah, saya kemarin mau begini nggak usah dipikir. Yang penting saat ini diperbaiki. Paham? Pokoknya panjenengan nggak boleh susah. Pokoknya kalau panjenengan susah mikir sesuatu yang sudah terjadi, maka rizki kamu akan sulit, pintu rizki akan semakin tertutup. Seumpamanya kau punya rizki hanya cukup untuk keluarga saja, untuk berbagi ke umat sulit. Ini saya jalani toh Bu, alhamdulillah. Saya itu punya PAM 3, 1, 2, 3, 4. Saya punya PAM 4, semuanya gratis semua untuk masyarakat, gak usah bayar. PDAM itu tuh gak usah bayar. Tidak cuma itu saja. Listrik orang masaknya tak tanggung. Saya umpamanya tempat di sini tuh listriknya ini semuanya ini tak tanggung. Listrik musola masjid saya tanggung. Tidak cuma itu saja. Saya punya mobil sekian itu tak rentalnya gratis kami.
Satu apa tadi? Jangan susah perkara yang sudah berlalu. Satu. Jalani nanti. Nomor 2, jangan bingung perkara yang belum terjadi. Panjenengan ditakut-takutin sama Buya, ngomong gini Buya, ini hari akhir, hampir kiamat. Loh, panjenengan pulang oleh sotu, gak bisa tidur. Waduh, katanya Buya meh dino kiamat. Ini yang jadikan panjenengan sulit rezekinya. Jangan susah dengan sesuatu yang belum terjadi. Paham? Satu apa tadi? Jangan susah sesuatu yang sudah terjadi. Nomor 2, jangan susah sesuatu yang belum terjadi. Paham? Oke. Nomor 3, jangan lemesan. Orang itu kalau terlalu susah sesuatu yang belum terjadi dan yang akan terjadi, pasti dia lemah. Jangan lemah. Supaya apa itu sehat, tidak lemah. Bagaimana caranya? Ustaz, jalanin Ustaz. Sering-sering berhubungan badan. Punya istri jarang-jarang dikumpulin, apa ya? Lihat istri sendiri gak nafsu, lihat istrinya tetangga belum. Payah Ustaz. Gak bener itu. Paham? Coba panduan. Yo. Payah. Usahakan kalau punya bini, bininya dikumpulin loh. Saya ngomong bini itu. Ini mbak-mbak ini jarang kumpul sama suami istrinya. Seketara. Apa yang kira-kira sih lakuin mesin ini? Jarang kumpul. Dengerin. Orang itu kalau jarang kumpul, sperma mengendap di dalam tubuh kita akan berubah menjadi penyakit. Makanya biasanya mak-mak yang telah ditinggal wafat sama suami, nggak begitu lama banyak penyakit. Percaya nggak? Tidak cuma banyak penyakit, nggak begitu lama nyusul sama suaminya. Percaya nggak? Kecuali orang-orang tertentu. Seperti contoh Mbak ya, Mbak, gangguannya tersesugeng. Salah. Mbak, suaminya masih ada. Sudah ada kan? Sudah berapa tahun yang lalu Mbak? Meninggalnya sudah berapa tahun yang lalu? 8 tahun. 4 tahun. Masya Allah. Apa itu? Karena Mbaknya bisa mengondisikan diri. Kalau Mbaknya nggak bisa mengondisikan diri, itu cepat mati. Paham ya? Terus kalau masih bujangan bagaimana? Dengerin, bujangan. Dengerin. Kalau sudah cukup umur, cepat-cepat nikah. Kanjeng Nabi dawuh, miskinun, rajulun la zaujatalah. Kere, paham kere? Fakir, lelaki yang tidak mau nikah. Lelaki yang gak mau nikah. Dengerin Mbak, Pak, panjenengan kalau istrinya sudah wafat, cepat-cepat nikah. Tidak ada amal yang paling cepat diterima oleh Allah bagi kaum lelaki, kecuali lelaki yang istrinya masih ada. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, buya-buya, kalau istrinya wafat, cepat-cepat nikah. Lelaki itu nggak punya ide. Istrinya wafat kemarin, sekarang langsung lamaran. Dulu itu ada seorang wali, istrinya wafat. Mimpi ketemu sama seseorang. Apa kata orang tadi? Orang tadi mengatakan, dulu aku setiap mendapati amalmu, ku setorkan ke langit. Langsung set. Gara-gara istrimu wafat, amalmu agak lambat. Setelah itu wali itu tadi bangun, langsung nyarikan istri. Bahkan langsung duel gitu. Kalau di sini jangan. Perempuan Padang beda dengan perempuan Jawa. Maaf. Ya bener nggak? Perempuan Padang salah-salah kan? Kan beda dengan perempuan Jawa. Itu. Paham? Oke. Kemudian
Jangan pemalas. Ojo males-males. Pagi hari jangan tidur. Lebih baik kamu pagi hari tidak tidur walaupun malam hari tidak tahajud, daripada malam tahajud semalam suntuk tahajud Ustaz. Pagi hari malah tidur balas dendam. Itu salah Ustaz. Sholat tahajud hukumnya Nah, di pagi hari kerjanya ringan, apa kok untuk anak hukumnya wajib. Ayah, tahajud tenanan pagi-pagi malah tidur. Salah itu. Kerja yang sregep, rumah harus bersih, toilet harus bersih, semuanya harus bersih, lampu harus terang, jangan tidak terang. Kalau lampunya tidak terang, coba bapak-bapak, seumpamanya panjenengan nikah, panjenengan kamu itu senang dengan wanita yang wajahnya blurem paham ya? Blurem sama yang terang beneran, pilih mana? Terang beneran, paham? Maksud saya, orang itu kalau rumahnya lampunya ketip 5 watt, bayar listrik cuma 10.000. Loh, saya itu sering, bun dengerin, saya itu bayarin listriknya bukan rumah sakit tuh banyak. Loh, rumah saya satu, pondok saya satu, kalau bayari rumahnya bukan rumah sakit 50 tuh. Lebih banyak rumah saya. Rumah saya itu, pondok saya itu bayar itu 19 juta. 19 juta. 1 bulan, masa setahun pun. 1 bulan. 8 speedometer. 1 speedometernya 11.000. 11.000 watt. Itu setelah saya teliti pun, listriknya bukan rumah sakit loh bayarin mau 15.000, 9.000, 8.000, 12.000, 10.000. Saya mikir saya member ya kalau dipikirkan oleh Allah. Pernah suatu ketika saya itu penasaran banget kok. Saya itu bayar, ini pemecah rekor satu desa saya, listriknya itu bayarnya itu cuma 8.500 ya. Setelah itu toh tak cek gitu. Setelah Isya, saya pengen silaturahim. Kaget saya. Lampunya udah mati semua. Lampunya udah mati semua. Jadi kalau bang Isya langsung tidur ya. Mati semua. Tak intip mati semua. Ini yang jadikan fakir nih. Paham Bu? Jadi nanti kalau pulang lampunya di kuburan nih. Yang 5 watt diganti 10 watt. Yang 10 watt diganti 15 watt Bu ya. Paham Bu? Kalau nggak punya lampu bentar, datang ke rumah saya ya. Jauh, rombongan satu terus. Paham ya? Di antaranya yang jadikan panjangan rezekinya sulit, di antaranya penakut, paham penakut? Jerih, takutan, pengen buka toko, takut kalau bangkrut, pengen pengen memelihara sapi takut, pengen buka ini takut, pengen takut. Pokoknya kalau panjenengan punya jiwa penakut, positif panjenengan fakir. Orang-orang fakir itu toh, setelah tak cek itu toh, pernah suatu ketika, ya, saya silaturahim ke tempat orang fakir. Saya bawa uang 50 juta. Saya ngomong gini, kamu saya beri modal 50 juta. Kira-kira berani nggak jalani uang 50 juta? Apa kata beliau? Aduh Ustaz, jangan Ustaz, takut saya takut. Ini Bu. Ini Pem, jangan penakut. Nomor 6, dengerin. Nomor 6, yang menjadikan rezeki panjenengan itu sulit gara-gara bakhil, medit. Ada acara pengajian elektronik 5.000. Panjenengan itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangkan kiai. Mohon maaf ya, bukan saya nyuruh memberi saya banyak, bukan. Panjenengan datangkan kiai, mimpin tahlil di rumah. Tegel-tegel 50.000, 100.000. Dumeh tetanggane ya. 50.000, 100.000 apa cukup untuk hariannya beliau ini?
Rata-rata kiai itu rapat tahu pinter nyambut gawe. Benar nggak Bu ya? Ini loh ustadz ini pengen kerja bangunan nggak diterima, ya kan Ustaz? Pengen CPNS nggak diterima, mau nggak punya ijazah. Coba, jangan bakhil, lebih bakhil kepada ulama. Ini bukan untuk saya. Kalau saya rasa salah tempelin apa-apa. Jangan bakhil. Pokoknya usahakan panjenengan nyanyo. Lebih-lebih terhadap anak istri. Bapak-bapak, bapak-bapak, jangan bakhil sama anak istri. Kalau bisa, dengerin ini. Uang itu titipkan istri, jangan panjenengan bawa. Ya, ibu-ibu ini langsing ini bukan langsing, ini kurus ini. Kurang 4 5 sempurna aja kan Bun? Saya itu dulu dari nikah sampai sekarang belum pernah saya megang uang. Semua uang saya suruh megang istri semua. Makanya sering saya ngomong, saya dikaruniai oleh Allah istri, sedangkan istriku nggak pernah minta sama saya. Lah bagaimana minta mau duitnya di luar kabeh? Iya. Makanya kemarin itu pas hari ulang tahun saya Bu, saya diberi hadiah kejutan sama istri, diberikan mobil. Ya iyalah uangnya dibawa semua. Ini kalau mama ibu-ibu disepertikan ini sama bapak-bapak, insya Allah gemuk semua ini. Insya Allah ini ibu-ibu bobotnya 1 kuintal 50 kilo, 10 kilo. Jadi sama anak istri usahakan jangan bakhil. Tidak ada seorang lelaki yang mentelantarkan anak istrinya, yang bakhil sama anak istrinya, yang tidak sayang sama anak istrinya, kecuali rizkinya akan disulitkan oleh Allah. Seumpamanya rizkinya dimudahkan, rizki itu tidak akan barokah. Contohnya apa Ustaz? Contohnya suami akhirnya pol sama istri, padahal dia kaya, pada akhirnya Allah hadirkan pelakor. Pelakor Bu? Apa pelakor? Perebut suami orang. Pinter paling gue. Perebut suami orang. Gara-gara apa coba? Gara-gara bakhil sama anak istri. Saya toh Bun, mohon maaf nih, ini bukannya saya apa itu bapak enggak. Saya tuh pengen biar keluarga itu sakinah, mawadah, warahmah, duwe dadah, duwe omah, tahun lunga ning Mekah Madinah, rizkinya dimudahkan oleh Allah. Pak, tapi rahasia Pak, saya itu tahu kamarnya istri, buya, tanggung dengerin. Kamarnya istri itu tak buatkan figuran. Figurannya bukan fotonya habaib, fotonya kiai, fotonya wali, enggak. Bukan figura tulisan Arab, enggak. Figurannya duit. Jadi ada 5 juta. Figura seperti ini kan Bu, seperti mas kawin paham ya? Ada 5 juta, ada 10 juta, ada 20 juta, ada 50 juta. Sehingga istri itu kalau masuk kamar, hatinya bahagia. Ya enggak Bu? Pengen tidur, hatinya senang. Percaya nggak? Bangun tidur, lihat figura, enak kan? Enak. Seumpamanya suami nggak memberi uang, figuranya di posisi. Kan? Saya itu pernah, istri saya tidur, kebetulan ngeloni anak. Saya kan punya anak yang ke-11 ini, dari umur 4 bulan. Saya masuk kamar ini kaget aja. Loh, figuranya kok jatuh 1? Apa kena tikus sih? Saya buka, loh, kok kacanya kok lepas? Lalu saya bangunin istri. Yang, figuranya kok jatuh 1 ya? Istri diam aja. Ya, figuranya kok jatuh 1? Istri senyum. Lalu istri bilang, 1 harinya kamu beri uang kok, ya figuranya tak ambil 1. Paham Bu? Neng, nanti suami diberitahu ya. Nah video ini sodorin. Ini Mas, cara menjadi suami yang cepat kaya. Di antaranya lagi, kalau pengen rizki dimudahkan oleh Allah,
Jangan banyak hutang. Utang nggak apa-apa utang. Yang penting jangan banyak hutang. Loh, utang kok di BRI punya, Mandiri punya, Danamon punya, BNI punya, BCA punya, Bank Titir punya, Bank Setan punya. Ini orang Masya Allah. Jangan hutang nggak apa-apa. Panjangkan hutang nggak apa-apa. Punya hutang Bu? Punya ya. Tapi jangan banyak-banyak Bu. Nanti kalau banyak-banyak akibatnya besar pasak daripada yang bahaya kena gempa nanti. Paham ya? Oke, yang terakhir jangan banyak musuh. Musuh, paham? Musuh itu orang yang kita benci. Bagaimana supaya tidak banyak musuh? Caranya panjenengan jangan seneng disanjung dan jangan sakit hati di saat dihina. Paham? Contoh, tetangganya panjenengan manggil sama gini, anjing, jeng anjing nih. Kira-kira sama sakit hati nggak? Sakit toh? Tidak. Mulai sekarang jangan sakit hati. Biar tidak punya musuh. Ini yang akan memudahkan rezeki kita. Ustaz, ini tahu Ustaz, Rasulullah selalu membaca doa ini loh Ustaz. Doanya begini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wal fasad wa min ghalabatid din wa qahrir rijal. Ini dibaca Rasulullah setiap selesai sholat. Kemudian doa ini dijalanin Rasulullah. Rata-rata tunggu-tunggu ini dibaca, tapi orang lakoni. Nanti tekan sampai rumah Ustaz, babi kuda. Nanti kalau ditanya sama istri, Mas, kok membuat Mas kawin lagi untuk siapa? Bilang, jalanin nasihat wasiat dari Ustaz dari Demak. Tempelin, insya Allah barokah. Ini oleh-oleh dari saya ya. Semoga saja panjenengan bisa jalanin ya. Masya Allah. Semoga saja lain waktu saya kesini lagi bawa uang yang banyak, duit, biar barokah. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya, aku yakin orang Jawa ini suaranya kenceng. Apalagi saya ini rumahnya itu di pinggir Pantura, dekat dengan apa? Dekat dengan jalan raya dan dekat dengan laut. Jadi suaranya kenceng, sama sound systemnya kenceng suara saya. Maka dari itu aku yakin banyak kekeliruan, banyak kesalahan, lebih-lebih terhadap Buya. Mohon maaf Buya. Mohon maaf ya. Ini dari kami kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.